Akses internet hari ini bukan lagi sekedar fasilitas pendukung. Internet telah menjadi kebutuhan primer masyarakat termasuk di wilayah pedesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dengan menghadirkan program internet desa gratis, terutama bagi wilayah yang selama bertahun-tahun berada dalam kondisi blind spot atau tidak terjangkau jaringan internet. Program ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan digital yang inklusif sekaligus pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok. Program internet desa gratis digagas oleh Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin sebagai implementasi visi ngopeni lan nglakoni masyarakat Jawa Tengah di sektor layanan digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemasangan ratusan titik internet di desa-desa yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki akses jaringan. Program internet gratis tidak hanya ditujukan untuk membuka akses komunikasi, tetapi juga memperkuat ekosistem digital di tingkat desa. Tujuannya mencakup mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital, mendukung kegiatan produktif masyarakat, memperluas pemanfaatan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang baru bagi desa untuk berinovasi. Tidak hanya desa blind spot, fasilitas internet gratis juga diperuntukkan bagi desa wisata, desa miskin ekstrim, hingga desa rawan bencana. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, hingga tahun 2025 ini, Pemprov telah menghadirkan internet gratis di 866 titik desa blind spot. Pada tahun 2025 saja terdapat 327 desa yang difasilitasi. Rinciannya 195 desa blind spot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrim, dan 32 desa rawan bencana. Angka ini merupakan komitmen nyata Pemprov Jateng dalam pemerataan akses teknologi. Salah satu daerah yang merasakan manfaat besar program ini adalah Desa Wisata Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Desa yang berada di lereng Gunung Merapi ini sebelumnya termasuk zona blind spot dengan akses digital yang sangat terbatas. Kini, desa tersebut memiliki akses Wi-Fi publik berkecepatan 20 Mbps yang dapat digunakan masyarakat maupun wisatawan tanpa kata sandi. Hadirnya internet publik ini langsung memudahkan aktivitas warga, terutama pelaku UMKM dan pengelola wisata. UMKM lokal kini bisa melakukan transaksi non-tunai via KRIS, promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta memperluas jangkauan pasar. Dampaknya terlihat nyata, jumlah kunjungan meningkat signifikan. Tahun 2024 tercatat 59.000 wisatawan, dan dalam 9 bulan pertama 2025, jumlahnya melonjak hingga 125.000 pengunjung. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung mencapai 1.700 orang per hari. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses internet mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan pariwisata dan ekonomi masyarakat. Jadi ini program dari pemerintah melalui penguatan jaringan internet, secara khusus bagian dari peningkatan pelayanan masyarakat, terutama di masyarakat di daerah yang tidak bisa kita jangkau. Kemudian wilayah potensial ekonomi, kemudian juga di wilayah daerah miskin, sehingga itu berpotensi untuk pengembangan daerah-daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi, katakanlah saat ini kita di Desa Balerante, itu dikembangkan desa wisata. Ini tentu memberikan peluang pada daerah ataupun desa wisata ini untuk akses untuk promosinya, untuk penjualannya, itu bisa dijangkau secara global oleh masyarakat dunia. Dan tanggapannya ya terkait internet di sini cukup membantu Mas, karena tadi saya kan janjian sama teman juga, jadi kita harus udah sampai belum gitu, nanti kan jadi bisa menghubungi juga karena nggak semua provider tuh bisa di sini gitu. Sebelum ada WiFi tuh cukup sulit ya, karena misalnya kita janjian jam 6 gitu kan, tapi kadang ada yang molor, nah gitu jadinya ada ketinggalan gitu-gitu. Jadi buat ngubungin teman tuh lebih enak kalau misalnya udah ada WiFi gitu. Harapannya ini kan
radiusnya tuh masih sedikit ya Mas gitu. Kita naik dikit udah hilang lah bablas gitu. Paling bisa di parkiran doang gitu. Harapannya bisa setidaknya sampai yang agak atas sedikit situ sih, yang di loket yang TNGM gitu. Diperluas berarti? Iya, diperluas lah kalau bisa gitu. Tapi minimal sedikit membantu pengunjung ya? Cukup sangat membantu gitu sekarang, karena lancar juga kan Mas, ini wifi-nya nggak yang det-detan gitu ya gitu. Termasuknya gitu. Berarti jadi nggak takut ya Pak ya untuk naik ke atas? Iya, karena kita bisa komunikasi sama temen lah gitu, setidaknya ada temennya gitu. Kalau dulu sempat ragu-ragu juga ya? Iya kan, apalagi pas pertama kali gitu kan Mbak, misalnya kebetulan temen saya ada nih review gitu, dia pertama kali kesini terus masih takut nih, ntar kalau takut nyasar gimana, kan harus janjian sama temen, kalau misalnya mereka nggak bareng kan gitu berangkatnya gitu sih. Ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, kepada wisata. Selain ini membantu wisatawan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita mengembangkan wisata di daerah rawan bencana, sehingga dengan adanya WiFi ini kita bisa mengakses informasi Merapi terkini dengan cepat, sehingga apabila Merapi terjadi sesuatu, kita bisa mengondisikan juga para pengunjung yang ada di Kalitalang bisa dengan cepat. Manfaatnya sangat besar sekali Mas. Jadi selain tadi untuk peningkatan ekonomi masyarakat menjadi semakin meningkat dengan adanya WiFi. Yang dulu orang pengen jajan di warung tidak jadi karena tidak adanya WiFi, tidak bisa bayar dengan QRIS, sekarang bisa bayar dengan QRIS, sehingga orang-orang yang datang ke sini tidak membawa duit, mereka tetap bisa mampir warung. Kemudian selain itu, selain wisata, WiFi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang kadang mereka nongkrong di warung, di loket, bisa memanfaatkan WiFi itu. Ya harapannya nanti semakin Kalitalang wisatanya semakin terus meningkat, terus bertambah. Namun demikian ada hal yang juga perlu kita perhatikan selaku pengelola wisata. Kita harus menerapkan SOP yang benar, kemudian mitigasi yang benar, karena kita mengembangkan wisata di daerah rawan bencana. Lokasi Kalitalang yang berada di kawasan rawan erupsi Merapi juga mendapat manfaat lain, yakni akses internet untuk mitigasi bencana. Warga dan pengelola wisata dapat mengakses pembaruan kondisi Merapi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi setiap 6 jam. Ketika situasi darurat terjadi, informasi bisa langsung disampaikan. Fasilitas ini memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan di kawasan tersebut. Pemprov Jawa Tengah juga memperluas layanan internet gratis ke sejumlah area publik seperti terminal dan juga taman kota. Di terminal tipe B Tawangmangu Karanganyar dan terminal tipe B Sukoharjo, 2 titik akses internet dengan kecepatan 100 Mbps tersedia untuk umum. Para pedagang buah, penjual makanan, penjual tiket bus, hingga pelaku UMKM memanfaatkannya untuk kegiatan transaksi non-tunai hingga promosi online. Akses internet gratis menjadikan terminal bukan hanya tempat transit penumpang, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi. Pedagang dan pelaku UMKM mampu memperluas jangkauan konsumen melalui media sosial, mempromosikan produk, dan melakukan transaksi digital dengan lebih cepat. Selain itu, layanan internet gratis turut membantu mereka menghemat biaya paket data pribadi sehingga mengurangi pengeluaran harian. Kedepan, program internet desa gratis akan diintegrasikan dengan beberapa program unggulan Pemprov Jawa Tengah lainnya, seperti Kartu Zilenial dan juga Kecamatan Berdaya. Gubernur Ahmad Lutfi menargetkan seluruh wilayah blind spot di Jawa Tengah dapat terhubung jaringan internet pada tahun 2025. Melalui program internet desa gratis, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuktikan komitmennya dalam memperkuat fondasi dan pemerataan akses digital. Konektivitas yang hadir kini menjadi energi baru bagi desa, membuka ruang bagi inovasi, mendorong produktivitas, dan mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, serta budaya. Dengan langkah progresif dan dukungan masyarakat,
Jawa Tengah bergerak menuju masa depan digital yang merata dan inklusif. Internet gratis adalah fondasi yang kuat untuk mewujudkan desa di Jawa Tengah yang benar-benar berdaya.